Video ini adalah video part 2 dari pemasangan saklar single dan double. Ini adalah cuplikannya. Sebelumnya untuk saklar double itu memiliki 2 buah keluaran. Oke, kita bisa simak kelanjutannya. Dengan langsung masuk ke lampu. Nah, oke, penyambungannya sudah selesai dan kita potong saja. Oke, setelah 2 buah power sudah terpasang, yaitu kabel warna merah dan kabel warna itu, selanjutnya kita bisa sambungkan netralnya. Nah, untuk netral kita bisa satukan dengan netral yang dari PLN. Kita sambungkan saja keduanya. Kita sambungkan dulu dari netral yang di tedus pertama. Kita lilit keduanya dan pastikan sambungannya kencang. Nah, baiklah, sudah kencang dan lalu kita bisa potong. Oke, sudah terpotong. Kemudian kita bisa sambungkan netral yang untuk kedua lampu tersebut dan netral yang untuk lampu satunya. Karena netral yang satu saya bypass. Kita kelupas dulu kabelnya. Oke, sudah terkelupas. Ketika kabel tersebut, yaitu berupa kabel warna biru, kita bisa satukan. Jadi untuk pemasangan netral itu bisa digabungkan semuanya dari netral utama dan langsung ke netral beban. Untuk semua netral kita paralel semua saja. Oke, kita sambungkan dengan cara melilit dan pastikan lilitannya tidak kendor. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita potong saja. Nah, oke, untuk netral sudah tersambung. Kembali kepada wiring. Sebelumnya, untuk mempermudah instalasi, untuk kedua double saklar sudah selesai. Keduanya sudah masuk ke dua beban lampu, yaitu lampu pertama dan lampu kedua. Untuk netral kita langsung paralel pada netral utama. Oke, selanjutnya untuk saklar double sudah selesai dan kita berlanjut ke saklar single. Untuk saklar single sendiri memiliki satu input power dan satu keluaran. Untuk input di sini saya akan gunakan kabel warna hitam dan output kabel warna biru. Untuk kabel warna hitam kita masukkan COM pada saklar. Kita kencangkan. Pastikan baut kencang, tidak kendor. Untuk keluarannya juga kita bisa langsung masukkan pada saklar dengan tanda angka 1 pada saklar. Kita kencangkan dan pastikan tidak kendor, karena jika kendor akan menimbulkan percikan pada saklar. Oke, setelah kedua kabel sudah terpasang, yaitu kabel power utama dan keluaran, lalu kita bisa pasangkan terlebih dahulu saklar tersebut pada dudukan. Caranya melepas covernya terlebih dahulu, lalu kita bisa pasangkan skrup pada saklar tersebut. Oke, lalu pasangkan cover. Untuk saklar tunggal sudah selesai penyambungannya, tinggal kita sambungkan wiring utamanya. Power utama itu berupa kabel warna coklat yang dijemper dengan kabel warna hitam. Sebelumnya warna hitam, kita konekkan saja kabel warna hitam tersebut. Kita kelupas terlebih dahulu kabel warna hitam. Kita kelupas, lalu kita kelupas kabel warna coklat, lalu kita bisa sambungkan keduanya.
not sebelumnya, karena kabel warna hitam itu bypass dari power utama, kita lilit keduanya. Lilit keduanya, pastikan lilitannya kencang, tidak kendor. Potong saja. Oke, setelah terpotong artinya sudah tersambung power utama. Kita tinggal koneksikan, kita tinggal sambungkan kabel warna coklat sebagai power utama dari PLN dengan kabel warna hitam sebagai input untuk saklar. Nah, keduanya kita bisa kelupas terlebih dahulu. Potong jika terlalu panjang. Kelupas bagian isolasi kabel tersebut untuk tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, oke, sudah terkelupas. Lalu kita bisa sambungkan keduanya. Kita lilit keduanya dengan menggunakan tang dan pastikan kembali lilitannya kencang. Bagian isolasi ikut terlilit, usahakan. Kemudian kita bisa potong saja. Oke, seperti ini. Lalu keluaran dari saklar yaitu berupa kabel warna biru. Untuk kabel warna biru kita sambungkan dengan kabel warna merah sebagai input power. Kembali lagi pada wiring. Keluaran dari saklar satu kabel yaitu warna biru bisa kita langsung sambungkan dengan kabel ke beban. Sambungan saja yaitu berupa kabel warna merah. Sambungkan terlebih dahulu, kita bisa kelupas kedua kabel tersebut. Setelah terkelupas dan langsung kita bisa lilit. Lalu kita bisa potong kembali. Oke. Nah, untuk keluaran sudah terpasang. Selanjutnya kita kembali ke rangkaian. Tinggal kita pasangkan kabel netral yaitu berupa kabel warna biru. Kita bisa langsung sambungkan dengan kabel warna biru. Potong terlebih dahulu jika kabel terlalu panjang. Kita kelupas terlebih dahulu. Lalu kita bisa lilitkan keduanya. Gunakan tang agar lilitannya lebih maksimal dan tidak kendor. Nah, oke, sudah selesai pemasangannya. Lalu kita tinggal potong. Kita rapikan terlebih dahulu dari sisa-sisa kabel potongan. Nah, seperti ini untuk wiringnya sudah selesai. Dua buah output untuk saklar double dan satu input untuk saklar single. Nah, seperti ini kembali lagi pada wiring. Untuk keluaran dari saklar double yaitu berupa dua buah lampu. Ini adalah kabel dari keluaran saklar double. Dua buah kabel ya, satu lampu dan satu lampu. Nah, keluarannya itu berupa dua buah kabel yang akan langsung masuk ke dua buah lampu. Itu yang akan disambungkan pada kabel warna merah. Oke. Selanjutnya kita lihat di netral. Netral langsung digabungkan saja. Untuk netral langsung bisa langsung ke lampu, tidak perlu masuk ke saklar. Oke, untuk saklar double sudah selesai. Perhatikan untuk saklar yang single. Saklar yang single hanya memiliki satu keluaran saja, langsung ke lampu. Nah, oke, tinggal kita beri isolasi pada tiap-tiap bandungan tersebut. Gunakan stop atau bisa gunakan isolasi lakban.
Nah, oke, sudah selesai memberi isolasinya, tinggal kita bisa rapikan sambungan tersebut. Pastikan masukkan pada tedus. Nah, oke, artinya untuk instalasi semuanya sudah selesai. Tinggal kita tester dari MCB powernya. Pastikan ada power, bisa naikkan. Kita matikan dulu. Nah, sini saya akan coba simulasikan dan coba kita bahas perbedaan dari saklar double dan saklar single. Saklar double itu untuk menghidupkan dua buah lampu ya. Lampu pertama dan ini untuk lampu kedua. Sedangkan untuk saklar yang single, nah hanya menghidupkan satu lampu. Secara prinsip dasar sih sama untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Tapi bedanya untuk saklar double itu bisa menghidupkan dua buah lampu. Saya matikan kembali. Untuk wiringnya hanya seperti itu. Jika teman-teman ada yang masih bingung dan ingin bertanya, teman-teman bisa bertanya di bawah kolom komentar. Pastikan untuk wiringnya diperhatikan agar kita lebih mudah pada saat melakukan instalasi. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Yo.